Jika terjadi dokter fisik itu sakit di wahana, itu pemerintah harus hadir. Bukan keluarganya mengevakuasi, harusnya pemerintah. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan, kita patut curigai dari data awal itu adanya suatu kesalahan atau tidak sesuai dengan aturan ISIP lah, gitu ya, kita lihat ya. Artinya kejadian yang ada di situ itu benar-benar akan terulang, akan terus terulang kalau manajemen rumah sakit tidak ada perubahan sama sekali. Benar, yang terjadi di Jambi itu tentu puncak gunung es ya. Jadi harus ada evaluasi nasional terhadap semua wahana. Puskesmas yang tidak memiliki dokter posisinya tidak mungkin diisi oleh dokter internship. Artinya hampir setiap hari bisa terjadi krisis di rumah sakit. Artinya ada risiko yang sangat besar di rumah sakit. Nyawa itu priceless gitu ya. Iya. Kita nggak bisa compare berapa rupiah yang satu nyawa. Biar kalau dokter Septi tidak mau jadi penanggung jawab, biar saya saja. Kasus meninggalnya dokter Mita saat menjalani dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Kita lanjutkan diskusi kita bersama narasumber kami di sini. Menarik tadi disampaikan oleh Chief Junaidi sebagai Ketua Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, dan tentunya kita mengapresiasi apa yang disampaikan oleh beliau, yang diupayakan oleh beliau dan diperjuangkan oleh beliau untuk memastikan semua alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya itu terlindungi. Dan tentunya bukan hanya alumni Unsri, tentunya kita mengharapkan semua dokter dan tenaga kesehatan yang diperbantukan untuk memastikan layanan kesehatan itu terdeliver dengan baik kepada seluruh penduduk Indonesia itu menjadi perhatian oleh negara. Jadi bukan hanya atas advokasi dari ikatan alumni, tapi harusnya menjadi perhatian oleh pemangku kepentingan di negara ini. Karena mereka sudah berjuang menyerahkan nyawa mereka untuk kemakmuran negeri ini. Mereka layak diapresiasi, layak diperhatikan. Nah, karena itu kita akan gali lebih lanjut dari Ketua Umum Persatuan Ketua Umum Persatuan Dokter Umum Indonesia (PDUI), Chief Ardiansyah yang sudah ada bersama kami. Silakan Chief Ardiansyah untuk menjelaskan seperti apa insiden ini sesungguhnya dan apakah ini cuma terjadi di sana atau memang ini sudah fenomena yang lama terjadi seperti puncak gunung es. Silakan Chief. Ya, baik, terima kasih kesempatannya. Tentu pertama-tama kita ucapkan belasungkawa ya dan prihatin atas kejadian yang terjadi. Apalagi ini adalah kasus kematian keempat dokter intensif dalam 3 bulan terakhir. Nah, makanya kenapa kami kemudian juga melihat bahwa ini bukan masalah individual, tapi ada sistem yang harus kita sama-sama perhatikan, sama-sama kita lihat. Bahkan rilis kami juga di Kompas juga tertulis bahwa ini adalah alarm darurat. Ya, kita sama-sama harus melihat ini sebagai sebuah masalah. Nah, memang setelah kejadian meninggalnya almarhumah Dr. Mita ini, besoknya kami langsung menerima audiensi dari perwakilan dokter intensif dari berbagai wahana atau dari berbagai wilayah. Di situ kami coba untuk mendapatkan gambaran sebenarnya apa yang terjadi di program intensif ini dari sudut pandang adik-adik dokter intensif itu sendiri. Nah, ada 4 setidaknya masalah yang kami rangkum dari diskusi tersebut. Yang pertama terkait status mereka. Ya. Tujuan dibentuknya program intensif ini adalah proses pemahiran, ya, di mana mereka itu dalam setahun itu didampingi oleh dokter yang organik atau dokter definitif di tempat mereka masing-masing. Mereka ditempatkan di puskesmas dan di rumah sakit. Nah, mereka tidak seharusnya menjadi seperti tenaga kerja seperti dokter-dokter seniornya tadi, bukan tenaga kerja tetap yang terjadi di lapangan, ya mereka malah diberdayakan sebagai dokter-dokter tetap. Ya. Oke, ini sekarang internship ini kalau kita hubungkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dia statusnya PTT atau PTT, apa namanya?
pegawai kerja PKWT, pekerja dengan waktu tertentu, atau pekerja dengan waktu tidak tertentu. Artinya Mereka mana bukan sebenarnya? pekerja. Bukan Makanya pekerja. mereka tidak mendapatkan hak-hak seperti gaji, itu tidak ada. Yang diberikan kepada mereka itu bantuan biaya hidup. Bantuan biaya hidup. Yang 3 juta sampai 6 juta itu tergantung Iya. daerahnya. Jadi memang itu selalu ditegaskan mereka bukan tenaga kerja sehingga tidak mendapatkan hak-hak itu. Tapi yang Iya, terjadi tadi di lapangan, Iya. mereka seperti orang yang bekerja di vaskes Iya. tersebut. Jadi itu satu, ketidakjelasan status. Iya. Yang kedua itu terkait pengawasan. Iya. Memang pengawasan bisa dibilang tidak efektif karena apa yang ada di regulasi itu tidak sejalan dengan yang terjadi di lapangan. Nah, yang ketiga beban kerja. Jadi beban kerja itu memang mereka maksimal di 40 jam seminggu, bisa lebih 20%. Jadi ada range diberikan, bisa lebih 20%. Jadi maksimal sebenarnya 48 jam per minggu. Yang terjadi lebih daripada itu. Bahkan kan hasil investigasi Kemenkes kemarin yang di Jambi itu pun lebih dari 48 jam. Itu yang ketiga. Yang keempat itu pelaporan dan pengaduan. Ini mereka memang diberikan ruang untuk melaporkan ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Tapi kita harus pahami posisi adik-adik dokter internship ini itu mereka dalam proses penilaian. Mereka kalau mereka bisa saja tidak lulus atau dalam artian diperpanjang proses pemagangannya itu atau internshipnya itu, sehingga mereka tidak dalam posisi bisa menyampaikan secara terbuka, secara transparan. Takut, jadi ada ketakutan untuk menyampaikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Jadi dengan 4 masalah ini memang sangat rawan terjadi hal-hal yang seperti terjadi dengan adik kita Dr. Nita itu. Sehingga kami memang setelah itu berdiskusi dan mencari jalan keluar, dan menurut kami memang selain tadi ya, selain harus ada kejelasan status ya, terus harus ada proses pengawasan yang baik, harus ada perlindungan untuk mereka ya, termasuk keselamatan kerja mereka, termasuk beban kerja tadi harus dipastikan tidak lebih dari yang seharusnya. Yang keempat itu harus ada proses pengaduan yang aman ya, pelaporan yang dimana mereka aman atau bahkan whistleblower ya, sehingga apa yang terjadi itu bisa sampai di para petinggi ini ya. Nah yang kelima memang menurut kami harus ada evaluasi nasional terhadap semua wahana yang ada. Karena benar yang terjadi di Jambi itu tentu puncak gunung es ya. Jadi harus ada evaluasi nasional terhadap semua wahana. Kita lihat bagaimana fasilitasnya, bagaimana proses bimbingan di sana, ya, bagaimana jam kerja yang ada di wahana-wahana tersebut, ya. Jadi memang harus ada evaluasi nasional sebagai proses perbaikan. Kita harus jadikan ini sebuah pelajaran yang memang mahal, karena kita harus kehilangan adik-adik kita ini. Tapi jadikan ini sebuah pelajaran. Dan yang terakhir ya, yang keenam memang menurut kami harus ada investigasi independen yang kemarin sudah berjalan. Memang begitu terjadi ini langsung kami rilis di beberapa media itu terkait dengan adanya ini harus ada investigasi independen. Investigasi independen maksudnya apa? Jangan hanya Kementerian Kesehatan yang melakukan investigasi. Libatkanlah juga pihak luar. Organisasi profesi utamanya. Jadi yang terjadi kan memang teman-teman dari IKA, FK Unsri diajak, teman-teman ID Jambi juga diajak ya. Dan menurut saya ini harus kedepannya harus dilakukan seterusnya. Di sini ada senior saya Dr. Hamzah selaku Waketum PBID. Kalau dulu memang organisasi profesi itu dilibatkan di semua tahap lah. Yeah. Nah sekarang itu dengan adanya undang-undang yang baru memang itu menjadi pihak Kemenkes tidak harus melakukan itu, tapi di sini pentingnya organisasi profesi itu bisa mulai dari proses awal sampai akhir tadi pengawasan, pelaporan itu bisa harusnya dilibatkan. Menarik tentang bahwa adanya undang-undang yang baru membuat keterlibatan organisasi profesi itu menjadi lebih minim. Ya. Dan dampaknya adalah bagi dokternya sendiri atau mungkin bagi tenaga kesehatan. Mungkin ini jadi perhatian oleh Bapak Menteri Kesehatan ataupun DPR untuk ya tidak
ya kita bicara, kami dari Center for Quality Resilience and Sustainability fokus pada pengembangan tata kelola yang baik, good governance, risk management, compliance management, dan sustainability. Bicara tentang good governance, tentunya tadi sudah disinggung salah satunya ada whistleblowing system. Whistleblowing system itu bukan berarti orang chat ke pimpinan dari WhatsApp dia, kemudian dianggap itu sudah whistleblowing, bukan seperti itu. Orang yang melaporkan melalui dalam konsep tata kelola yang baik, whistleblowing system itu harus bisa menjamin kerahasiaan informasi itu, melindungi orang itu dari, karena dia melaporkan sesuatu bisa jadi feedback kan buat dia, bisa menjadi ancaman buat dia. Apalagi seorang dokter yang junior, yang posisinya lemah gitu. Kalau dia ngelaporan sesuatu kemudian ada tindakan buat yang berbuat salah, bisa jadi dia ya yang ditakutkan orang tidak diluluskan internship-nya atau ancaman-ancaman lain itu. Nah, jadi jangan anggap sederhana whistleblowing system. Itu ada mekanisme sendiri yang harus kita jaga untuk memastikan orang yang melaporkan itu aman ketika dia melaporkan. Nah, apakah itu sudah ada sekarang? Saya nggak yakin ada. Betul. Atau gimana? Ada narasumber yang bisa memastikan? Ada whistleblowing system nggak di pemerintah kita saat ini? Di Yang sistem disampaikan internship adik-adik kita? itu belum ada. Belum ada yang disampaikan mereka, sehingga mereka takut untuk menyampaikan itu tadi. Menyampaikan itu. Ketika misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai di lapangan, mereka takut untuk menyampaikan itu. Jadi ya salah satunya memang tata kelolanya memang harus diperbaiki. Iya, betul. Jadi menarik untuk kita gali lebih lanjut tentang bagaimana tata kelola dari internship sendiri. Kita belum masuk ke bagaimana hubungannya sama rumah sakit nih. Ya. Tadi saya sudah singgung sedikit bahwa kok bisa direktur rumah sakit tidak tahu ataupun tidak peduli ya tentang ada dokter yang dengan kondisi seperti itu. Dan saya juga dapat informasi ketika dia melaporkan ke pembimbing atau apalah di atasnya, selalu dicap bahwa Gen Z itu generasi yang lemah gitu. Cap itu sepertinya bagi yang senior itu dianggap enteng, tapi bagi yang junior mungkin tidak sederhana cap seperti itu. Mungkin jadi perhatian kita bersama, ya kalau lemah ya dikuatkan gitu, bukan malah dipukul lebih keras lagi gitu ya. Jadi maksud saya ini menjadi perhatian kita bersama untuk bagaimana kita membina adik-adik ini, membina junior-junior ini secara lebih baik sehingga mereka mampu lebih kuat, bukan malah mereka dipukul mundur dengan kelemahan mereka. Itu mungkin concern kami. Dan tentunya bagaimana sisi governance, risk management, compliance management yang menjadi tema kita tadi. Kok bisa aturan undang-undang bisa dilanggar begitu saja? Itu undang-undang ketenagakerjaan itu jelas bahwa, atau mungkin di regulasi dari internship itu jelas masa jam belajarnya seperti apa, itu sudah diatur dengan tegas dalam regulasi, tapi diabaikan, tidak comply dari manajemen yang ada untuk menerapkan itu. Saya ingat beberapa minggu lalu di rapat antara Komisi 9 dengan Pak Menkes atau dengan stakeholder jaminan kesehatan, di situ Ibu Irma Suryani mencecar atau mendalami bahwa Bapak Menkes itu tidak memastikan bahwa surat edaran itu diterapkan di rumah sakit. Ya, ketika diinstruksikan sekian jumlah peserta harus dilayani, tapi pasti nggak dijalankan di lapangan. Tools untuk memastikan bahwa dia comply itu tidak ada saat ini. Nah, itu yang ditekan sama Bu Irma kemarin. Nah, tanggung jawab kita adalah memastikan ya sebagai leader untuk persoalan ini harus memastikan bahwa comply manajemen itu harus jalan. Ada standar-standarnya dalam praktik manajemen. Ada ISO 37001 tahun 2021. Ya, jadi banyak standar-standar yang bisa kita apply di lingkup manajemen rumah sakit. Ada risk management ISO 31000. Governance juga ada ISO-nya sendiri yang sudah artinya sudah praktek manajemen itu sudah bisa diterapkan di semua bentuk organisasi. Nah, apakah kita sudah mengarah ke sana sekarang? Jadi mungkin idealnya nanti bicara ini sama Persi yang lebih paham tentang rumah sakit, tapi kami dari
pihak yang concern pada governance, good governance, pada risk management, compliance management, kepada sustainability. Ya, apalagi bicara sustainability. Kita bicara sustainability, ya kita harus memastikan ekosistem secara keseluruhan. Kasus meninggalnya Dr. Mita saat menjalani dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan,